Hai, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi kembali bersama Miss Rosa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Kalian masih tetap semangat belajar kan? Pasti semangat dong, walaupun kalian tetap di rumah saja, tapi kalian harus melaksanakan kegiatan yang bermanfaat ya di rumah ya. Oke, nah sekarang silakan kalian siapkan buku tematik 2, 3B. Kita sudah masuk ke tema menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, hari ini kita akan mempelajari di subtema 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Yuk, kita langsung saja ke materinya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menemukan pesan yang terdapat di dalam dongeng. Dan yang kedua, menyanyikan lagu dengan pola irama sederhana. Dan yang ketiga, menuliskan pengalaman berterima kasih. Dongeng. Dongeng merupakan cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi, dongeng bisa dikatakan hanyalah karangan seseorang saja ya. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Tokoh yang ada di dalam dongeng bisa manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Dongeng berfungsi untuk menghibur dan mendidik, karena dalam dongeng terdapat pesan moral atau nasihat baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mengetahui pengertian dongeng, sekarang Miss Rosa akan menjelaskan tentang jenis-jenis dongeng. Dongeng itu dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada mite, legenda, fabel, dan sage. Selanjutnya, Miss Rosa akan menjelaskan pengertian dan contoh masing-masing jenis dongeng. Jenis dongeng yang pertama yaitu mite. Mite adalah dongeng yang menceritakan hal-hal gaib seperti cerita tentang dewa-dewi atau peri. Nah, contoh dongeng mite yaitu Jaka Tarub dan 7 Bidadari. Selain Jaka Tarub dan 7 Bidadari, contoh dongeng mite yang lainnya yaitu Nyi Roro Kidul atau ada juga Dewi Sri. Selanjutnya jenis dongeng yang kedua yaitu legenda. Legenda adalah dongeng yang menceritakan suatu peristiwa mengenai asal-usul suatu benda atau tempat. Jadi, dongeng legenda itu biasanya berisi kejadian-kejadian yang menceritakan bagaimana suatu benda atau tempat dapat dibentuk. Contohnya, yang pertama adalah Asal Mula Danau Toba dan Asal Mula Tangkuban Perahu. Jenis dongeng yang ketiga adalah sage. Sage adalah dongeng yang menceritakan tentang kepahlawanan, keperkasaan, dan kesaktian. Nah, jadi dongeng sage ini diceritakan bahwa tokoh-tokohnya merupakan pahlawan yang sangat berjasa atau memiliki kesaktian yang luar biasa. Contoh dongeng sage yaitu Ciung Manara dan Lutung Kasarung dan Purbasari. Selanjutnya, untuk contoh dongeng yang keempat adalah fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya berupa binatang yang dapat berbicara atau bertingkah laku seperti manusia. Nah, di sini untuk contoh dongeng fabel adalah Kancil dan Buaya. Kamu pasti sudah tidak asing lagi kan dengan dongeng tersebut? Nah, coba kalian pernah membaca dongeng apa saja? Nah, silakan sebutkan ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kalian silakan simak video dongeng berikut ini. Silakan disimak.
Kisah tentang pohon apel. Alkisah, ada sebuah pohon apel yang sangat mencintai seorang bocah laki-laki. Setiap hari, si bocah berlarian mendatangi pohon tersebut. Dia merangkai daunnya dan dikenakan sebagai mahkota. Kadang dia bermain ayunan di antara dahan-dahan pohon. Saat lapar, dia memakan buah apelnya. Setelah letih bermain, si bocah tidur di keteduhan bayangan pohon. Si bocah sangat mencintai pohon itu, dan pohon pun begitu pula. Waktu kian berlalu, si bocah menjadi besar lalu meninggalkan pohon itu. Pohon pun merasa sedih dalam kesepian dan kesendirian. Suatu hari, si bocah telah dewasa datang kembali dengan murung. "Nak, kenapa kamu murung? Ayo, naiklah ke badanku dan bermainlah di dahanku seperti dulu." "Maaf pohon apel, aku bukan anak kecil lagi. Aku tidak bisa bermain seperti dulu lagi." "Pohon, aku sedih tidak punya uang. Aku perlu uang. Bisakah kamu beri aku uang?" "Maaf nak, aku tidak punya uang nak. Yang kupunya hanya apel. Ambillah apelku dan juallah ke pasar untuk bisa dapat uang." Si bocah bersemangat, segera memanjat dan memetik apel-apel di pohon lalu membawanya pergi. Lama sekali, si bocah itu tidak terlihat lagi oleh si pohon. Si pohon pun sedih dalam kesepian dan kesendirian. Hingga suatu hari, si bocah datang lagi, membuat si pohon riang gembira. Pohon berkata, "Hai nak, naiklah ke batang dan dahanku, bermainlah dan bersenang-senanglah." "Maaf pohon, aku tidak ada waktu untuk bermain-main. Aku butuh sebuah rumah untuk tempat tinggal keluargaku. Bisakah kamu memberinya?" tanya si bocah dengan berharap. Pohon pun menjawab, "Aku tidak punya rumah. Hutan adalah rumahku. Potonglah dahan-dahanku. Kamu bisa menggunakan dahan-dahan itu untuk membuat rumah." Si bocah segera memotong-motong dahan pohon itu, lalu membawanya pergi. Namun lama setelah itu si bocah tidak datang lagi. Suatu saat si bocah datang lagi dengan wajah yang sedih. Pohon berkata, "Kenapa kamu sedih nak? Ayolah bermainlah di batangku." "Aku sudah tua, sudah tidak bisa bermain lagi. Aku banyak masalah dan aku ingin melupakannya. Aku butuh sebuah perahu untuk menenangkan diri ini berlayar ke laut. Bisakah kamu beriku sebuah perahu?" "Tebanglah aku dan buatlah perahu. Pergilah berlayar dengan gembira." Si bocah segera menebang pohon itu, kemudian membuatnya perahu. Dengan menggunakan perahu itu, si bocah pergi berlayar meninggalkan pohon. Setelah sekian lama, si bocah pun kembali datang. Si pohon berkata, "Maaf nak, tidak ada apapun sekarang yang bisa aku berikan padamu." Si bocah berkata, "Aku pun sudah tua. Aku hanya butuh tempat yang tenang untuk beristirahat karena aku sangat letih." "Tepat sekali, aku pun pohon yang sudah tua. Tepat kamu gunakan untuk duduk. Mari nak, beristirahatlah di badanku." Si bocah tua pun dengan badan terbungkuk meletakkan diri di atas pohon itu untuk beristirahat. Kawan-kawan, pohon ini sama seperti ayah atau ibu kita. Saat mereka kesepian sendirian, saat mereka membutuhkan kita,
Di manakah kita anak-anaknya berada? Semua telah diberikan kepada kita. Berapa banyak waktu yang kita sisihkan untuk mereka? Berapa perhatian yang kita berikan pada mereka? Suatu hari kelak kita pun akan menjadi seperti pohon itu. Semoga kita pun bisa menjadi pohon yang berbahagia. Nah, oke. Ya, setelah kalian mendengarkan dongeng tentang si pohon apel, apakah kalian dapat menemukan pesan yang terdapat di dalam dongeng tersebut? Nah, biasanya kalau pesan dongeng itu adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada si pembacanya. Nah, biasanya itu berisi nasihat kepada pembaca agar dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, teman-teman. Ya, oke. Untuk pesan moral yang dapat kita petik itu, hubungan alam dengan manusia adalah hubungan yang abadi. Nah, jadi kita sebagai manusia itu harus menghormati dan melestarikan bumi kita. Pohon itu pasti membutuhkan manusia, sebagaimana manusia membutuhkan pohon. Nah, tetap kita harus melestarikan hutan dan melestarikan alam ya teman-teman. Oke, sekarang silakan kalian buka buku tematiknya di halaman 6. Silakan buka buku tematik halaman 6. Kita akan menyanyikan lagu dengan pola irama lagu pemandangan. Kita bersama-sama, tapi sebelumnya pola irama itu merupakan rangkaian bunyi dengan susunan tertentu. Nah, biasanya dia muncul secara berulang-ulang dan teratur. Nah, kamu dapat membuat pola sederhana menggunakan senandung, anggota tubuh, atau benda-benda sekitar lainnya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu pemandangan. Silakan kalian nanti sambil bertepuk tangan ya. Ya, oke. Silakan boleh menyanyikannya sambil berdiri ya, yang semangat. Tahu kan ya lagu pemandangan? Oke, silakan kita nyanyi bersama-sama. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tapak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Oke, setelah nyanyi, bagaimana? Kalian sudah tahu untuk lagu pemandangan? Nah, nanti dihafalkan lagi ya kalau yang belum hafal. Oke, kita lanjut. Setelah kita nyanyi, yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya. Oke, di sini Miss Rosa akan menjelaskan tentang bagaimana caranya mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Nah, mengucapkan terima kasih itu merupakan salah satu cara kita untuk bersyukur atau salah satu perbuatan yang terpuji. Nah, silakan kalian lihat pada contoh gambar berikut ini. Budi, buku ceritamu telah kubaca, terima kasih ya. Terima kasih kembali Tuti untuk gambar yang kedua. Ini kue untuk mudik, terima kasih Kak. Nah, lain kali kalau orang lain berbuat baik kepada kita, jangan lupa kita harus mengucapkan terima kasih ya. Oke, mengucapkan
mengucapkan terima kasih dapat membuat hati kita menjadi senang. Dengan berterima kasih, itu artinya kita menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita. Nah, teman-teman, selain berterima kasih kepada sesama manusia, nah, kita juga dapat berterima kasih kepada hewan maupun tumbuhan. Nah, di sini ada cara berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan. Itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memberi makan hewan peliharaan dengan teratur. Kedua, menyirami tanaman. Ketiga, memberi pupuk tanaman dengan teratur. Dan yang keempat, memandikan hewan peliharaan. Nah, itulah cara kita berterima kasih kepada tumbuhan maupun hewan. Nah, oke teman-teman, demikianlah penjelasan materi hari ini. Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini, kalian lebih mudah memahami materi ini. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih, bye-bye.